Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Akbar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Efikasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Jurusan Manajemen. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu banyaknya instrumen investasi, mulai dari emas, saham, reksadana, obligasi, deposito, atau tabungan. Latar belakang penelitian selanjutnya yaitu adanya peningkatan dari jumlah Single Investor Identification. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan secara terus-menerus dari jumlah SID ini. Latar belakang penelitian lainnya yaitu adanya pendidikan literasi keuangan di kampus. Lalu, kepercayaan diri yang tumbuh karena adanya pengetahuan. Dan yang terakhir adanya penelitian sejenis dengan subjek yang berbeda serta hasil yang berbeda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh efikasi keuangan terhadap keputusan investasi? Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh efikasi keuangan terhadap keputusan investasi. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan serta wawasan penulis. Bagi masyarakat untuk tambahan ilmu, pengetahuan, dan informasi, serta kesadaran diri. Dan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan evaluasi. Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada peneliti-peneliti yang melakukan penelitian sejenis. Di antaranya, Wilantika Waskito Putri dan Mahsyuri Hamidi pada tahun 2019, Alan Pradikasari dan Yuyun Isbanah pada tahun 2018, serta Tri Pangestika dan Ellen Rusliati pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 menyatakan bahwa financial literacy merupakan pengetahuan mengenai industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Menurut OJK, tingkatan literasi keuangan dibagi menjadi 4. Yang tertinggi yaitu well literate, dengan pengetahuan tentang lembaga dan produk jasa keuangan serta keterampilan menggunakan produk, dan yang terendah yaitu non-literate, yaitu tanpa pengetahuan dan keterampilan keuangan sama sekali. Selanjutnya yaitu efikasi keuangan. Menurut Brander dan Smith pada tahun 2009, efikasi keuangan merupakan keyakinan positif terhadap kemampuan untuk berhasil dalam mengelola uang. Efikasi keuangan sendiri merupakan turunan dari efikasi diri yang berfokus pada keuangan. Menurut Bandura pada tahun 1997, indikator dari efikasi diri yaitu magnitude, strength, dan generality. Selanjutnya mengenai keputusan investasi. Menurut Wulandari dan Iramani pada tahun 2014, pengambilan keputusan investasi adalah suatu tindakan atau kebijakan yang diambil dalam penanaman modal pada suatu aset atau lebih untuk menghasilkan return yang bersifat untung di masa mendatang. Indikator dari keputusan investasi terbagi menjadi 3 menurut Tandelin pada tahun 2013. Yang pertama yaitu return atau pengembalian, kedua risk atau resiko investasi, dan yang ketiga the time factor atau waktu dalam berinvestasi. Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat dari slide berikut, yang mana literasi keuangan dan efikasi keuangan sebagai variabel independen dan keputusan investasi sebagai variabel dependen. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Dan yang kedua, efikasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Lokasi penelitian kali ini yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, dan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Sedangkan sampelnya diambil menggunakan proportif sampling dengan kriteria merupakan mahasiswa aktif dan telah menempuh mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel independen. Yang pertama yaitu literasi keuangan. Didefinisikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan yang dimiliki secara efektif guna mencapai kesejahteraan keuangan. Dengan 3 indikator. Yang pertama, basic personal finance, kedua, credit and debt management, dan yang terakhir, saving and investment. Variabel selanjutnya yaitu efikasi keuangan. Didefinisikan sebagai kepercayaan diri seseorang bahwa mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik serta mendapatkan kepuasan terhadap keuangannya. Indikatornya ada 3. Yang pertama, keyakinan individu terhadap pengetahuan keuangan, keyakinan individu terhadap kemampuan melakukan tugas, dan yang terakhir, keyakinan individu untuk menyelesaikan permasalahan.
Untuk variabel dependennya, yaitu keputusan investasi, didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh investor dalam menentukan instrumen investasinya. Terdiri dari 3 indikator, yang pertama return, risk, dan time factor. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang mana untuk nilai terendah yaitu 1 dengan respon sangat tidak setuju, dan nilai tertinggi yaitu 5 dengan respon sangat setuju. Untuk penelitian ini jenis datanya yaitu kuantitatif, sumber datanya yaitu data primer, dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan survei berupa kuesioner yang dapat diisi melalui Google Form. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Dalam penelitian ini ada 62 orang responden dengan rentang usia 19 hingga 23 tahun dengan jumlah pria 22 orang dan wanita 40 orang, serta lama berinvestasinya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu uji instrumen. Uji instrumen yang pertama yaitu uji validitas. Dalam penelitian ini, uji validitas dilihat dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid. Dari tabel di slide ini kita dapat mengetahui bahwasanya seluruh kuesioner memiliki R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dari itu semua item atau kuesioner dinyatakan valid. Pengujian instrumen selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Suatu data dikatakan reliable apabila memiliki confidence alpha lebih besar dari 0,60. Dari data pada tabel ini, seluruh variabel memiliki nilai confidence alpha lebih besar dari 0,60, yang artinya semua variabel dinyatakan reliable dan dapat digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila plot pada normal probability plot mengikuti garis diagonal. Dapat kita lihat dari data grafik hasil oleh SPSS bahwasanya plot atau titik-titik pada grafik ini mengikuti garis diagonal, yang artinya data berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai variance inflation factornya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Pada tabel di slide ini dapat kita lihat bahwasanya kedua variabel independen memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF-nya lebih kecil dari 10. Artinya, pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila plot atau titik-titik pada grafik scatter plot tidak membentuk suatu pola. Dapat kita lihat pada grafik di slide ini bahwasanya plot atau titik-titik pada grafik tidak membentuk suatu pola, yang artinya model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda untuk mendapatkan data pada uji T dan uji F. Uji yang pertama yaitu uji T atau menguji pengaruh secara parsial. Suatu variabel independen dikatakan berpengaruh positif apabila nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, dan dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dari tabel hasil oleh SPSS dapat diketahui bahwasanya kedua variabel independen ini secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependennya yaitu keputusan investasi. Selanjutnya yaitu pengujian secara simultan atau uji F. Variabel independen dikatakan berpengaruh positif secara simultan apabila F hitungnya lebih besar dari F tabel, dan dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dari data hasil oleh SPSS, pada tabel ANOVA dapat diketahui bahwasanya nilai F hitung dari variabel independen lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel ini secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial ataupun secara simultan, variabel independen literasi keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, yang pertama, menambahkan atau menggunakan variabel lain pada penelitian serupa. Yang kedua, menggunakan subjek penelitian yang berbeda. Ketiga, memperbesar ukuran sampel. Dan yang terakhir, menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan memperluas gambaran dari kondisi sebenarnya. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.